Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Johara, kelas 3 dari SDN 95 Kota Jambi. Saya akan mengulas buku cerita yang berjudul Madu Batang Pedade. Penulis Siti Rahma, ilustrator Rian Kurnia, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di dalam buku ini diceritakan 3 orang tokoh. Ahmed dan Banar bermain di tepi Sungai Bulut. Sungai Bulut ada di Nipah Panjang. Di sekitar sungai tumbuh pohon pedada. Kemudian Ahmed melihat sesuatu di pohon pedada. "Lihat, apa itu?" teriak Ahmed. "Wah, besar sekali. Itu apa ya?" tanya Banar. Mereka berdua penasaran lalu mendekati pohon pedada. Mereka takjub karena melihat sarang lebah. Kata ayah, sarang lebah banyak madunya. "Rasanya enak," kata Ahmed. "Lalu bagaimana cara mengambil madunya?" Ahmed takut lebahnya banyak sekali. Lalu Ahmed mengambil beberapa biji pedada dan melempari sarang dengan biji pedada. Banar juga ikut melempari sarang lebah. Lebah-lebah itu pun merasa terganggu dan terbang berhamburan dari sarangnya. Ahmed dan Banar segera memanjat pohon pedada. Ternyata banyak semut rangrang bersarang. Akhirnya mereka turun karena gigitan semut rangrang. Ahmed terkejut. Ia melihat kawanan lebah terbang mendekat. Lebah-lebah itu ingin menyerang mereka. "Lari, Nar, cepat! Ke sungai, Ahmed, cepat!" Lebah-lebah itu mengejar Ahmed dan Banar. Biur! Mereka melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri, dan lebah-lebah pun pergi. Ahmed dan Banar pun pulang. Ahmed menceritakan kejadian tadi kepada ayah. Lalu, kata ayah, lebah marah kalau sarangnya diganggu. Ahmed bertanya, bagaimana caranya ya mengambil madu lebah? Dan ayah berkata, besok ayah tunjukkan. Keesokan harinya, Ahmed dan Banar kembali ke hutan bersama ayah. Ayah membawa pisau, ember, dan sarung tangan, dan juga membawa tali. Ayah, Ahmed, dan Banar memakai topi khusus agar terlindungi dari sengatan lebah. Ahmed mengajak ayah ke pohon pedada. Sarang lebah itu masih menggantung. "Ini pohonnya ya. Kami mau sekali madu itu," kata Ahmed dan Banar. Ayah mulai bersiap-siap, berdoa sambil menepuk-nepuk pangkal pohon, melakukan kebiasaan turun-temurun dari orang tuanya. Mereka mengumpulkan ranting dan daun pedada. Ranting dan daun diikat seperti sapu lidi, lalu dibakar sampai mengeluarkan asap. Asap ini akan mengusir lebah, kata ayah. Ayah mengikat ember di pinggangnya, memanjat sambil membawa ikatan merasap. Lebah-lebah itu mulai pergi. Ahmed dan Banar menunggu ayah di bawah. Ayah memotong sarang lebah dengan pisau dan dimasukkan ke ember. Ayah menyisakan sarang, tujuannya agar lebah dapat kembali bersarang. Ayah menurunkan ember berisi sarang dengan tali. Ahmed dan Banar meraih ember, barulah ayah turun. Mereka memindahkan sarang ke wadah yang lain dan memotong sarang menjadi bagian-bagian kecil. Ayah memberi potongan sarang ke Ahmed dan Banar. "Wah, rasanya manis dan enak," ujar Banar. "Iya, enak sekali," kata Ahmed dengan semangat. Madu juga bagus untuk kesehatan, kata ayah. Dan akhirnya mereka menikmati madu langsung dari sarangnya. Demikianlah ulasan buku cerita Madu Batang Pedade. Singkat cerita, di buku ini dijelaskan cara mengambil madu lebah di pohon batang pedada. Madu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.